Kenapa ada anak di sini? Ini sudah mati ya? Aduh, kenapa aku jadi anak kecil? Apakah aku telah melintasi waktu? Dia sedang apa? Apakah ini yang orang sebut bodoh? Kamu yang bodoh. Bagaimana aku bisa mengerti apa yang mereka katakan? Mereka bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Jangan makan aku, dagingku tidak enak. Daging manusia itu asam, sangat tidak enak. Kamu sudah pernah mencobanya? Benar-benar bisa mengerti percakapan dua serigala. Tidak, saya rasa tidak bisa. Kamu benar-benar bisa mengerti apa yang kami katakan. Bisa mengerti, bisa mengerti. Bisakah kalian tidak memakan saya? Daging saya benar-benar tidak enak. Dan saya terlalu kecil. Tidak ada daging sama sekali. Dimakan juga tidak membuat lapar. Kalau dibiarkan di sini, dia akan mati kedinginan. Kalau tidak, lebih baik kita bawa dia ke dalam gua dulu. Baik, kita bawa pulang saja dulu. Nak, naiklah. Kami akan membawamu pulang. Tak peduli lagi, entah kenapa, tiba-tiba berubah menjadi bayi kecil. Datang ke tempat aneh ini, aku juga bertemu dengan dua serigala, dan bisa mengerti apa yang mereka katakan. Seperti bermimpi saja. Aku kedinginan, tak bisa menemukan jawaban apapun. Kalian benar-benar tidak mau makan aku. Tidak mau makan lagi. Di sini terlalu dingin. Kami akan membawamu pulang. Mama, dia siapa? Kenapa penampilannya seperti ini? Halo semuanya, nama aku Lin Xiao Xiao. Dia manusia, dibuang di hutan. Kami yang menemukannya. Ternyata seperti yang dikatakan Papa, manusia memang seperti ini penampilannya. Dia terlihat sangat kecil, pasti tidak enak dimakan. Paman mereka bilang, daging manusia itu asam dan tidak enak. Dia masih gadis kecil. Jangan menakut-nakutinya. Kalian adalah kakak laki-laki. Harus menjaga dia dengan baik. Mengerti? Kita juga sudah jadi kakak laki-laki. Jadi dia adalah adik perempuan. Halo, kakak-kakak. Kamu tidur di sini saja hari ini. Tenang, kami tidak akan memakanmu. Kamu anak siapa? Kenapa mereka membuangmu ke Gunung Serigala? Aku juga tidak tahu. Begitu aku terbangun, aku sudah berada di tempat yang asing ini. Tubuh ini paling tua 3 tahun. Bingung bahkan ingatannya pun tidak ada. Tidak benar. Kamu adalah. Katanya ada orang yang melemparku. Benar, aku melihat dari jauh. 2 orang yang gesit itu melemparmu lalu kabur. Tidak kusangka kamu belum mati, masih bisa berkomunikasi dengan kami. Kalau memang dilempar orang, berarti tubuhmu sekarang ini ada rumah. Orang-orang itu siapa? Mengapa mereka memindahkan anak berusia 3 tahun ke tempat berbahaya seperti Gunung Serigala? Jika hari ini aku tidak kebetulan mendengar kedua serigala berbicara, bukankah itu akan menghancurkan mulut serigala? Aku tidak tahu. Aku tidak ingat apa-apa. Ayah adalah Raja Serigala. Dia serigala terkuat di suku kami. Raja Serigala, hebat sekali. Kalau mereka benar-benar tidak memakanku, maka aku benar-benar memiliki keberuntungan besar sekali. Dengan Raja Serigala melindungi, aku tak perlu takut tidak bisa bertahan hidup di hutan ini. Hei adik perempuan, kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga kembali mencari makan, cepat lihat. Kamu adalah manusia yang diambil orang tua kami. Benar-benar bisa mengerti ya, adik? Aku kakak kedua, kamu mengerti. Kakak kedua, jangan pedulikan mereka. Aku kakak ketiga, kamu benar-benar bisa mengerti apa yang kami katakan. Halo kakak ketiga. Daging mentah tidak boleh dimakan. Nanti aku akan ambilkan beberapa buah liar untukmu. Terima kasih, Lawang. Kenapa? Seandainya bisa mandi dengan air panas, pasti enak. Aku sangat merindukan vilaku. Tidak tahu nanti kalau tidur, apakah bisa bermimpi ya? Wow, tempat ini sangat indah. Apakah ini yang disebut ruang pikiran? Perjalanan ini tidak sia-sia. Aku ingin mandi dengan nyaman. Ayah, ibu, adik perempuan hilang. Xiao, kamu kemana?
Xiao Xiao, kamu kemana? Di ruang dimensi yang berbeda, bisa mendengar suara dari luar. Ayah dan ibu pasti sangat khawatir. Kalau ada ruang, maka kapan saja aku bisa masuk sendiri. Meskipun baru setengah hari bersama. Tapi aku bisa merasakannya. Keluarga Raja Serigala sangat baik padaku. Aku tidak boleh membuat mereka khawatir. Lebih baik keluar dulu saja. Adik, kamu lari kemana? Kenapa tiba-tiba hilang? Aku memang tiba-tiba menemukan tempat yang ajaib lalu. Aku pergi melihatnya. Tempat yang ajaib apa itu? Seru nggak? Bisa nggak kamu ajak aku ke sana? Baik, aku ajak kalian. Mereka, Raja Serigala. Adik, kamu kemana? Kakak 4, kakak 5. Sepertinya hanya aku yang bisa masuk. Mungkin aku masih terlalu kecil. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan mengajak kalian. Benarkah? Kalau begitu, kapan kamu akan besar? Xiao Xiao, kamu kemana? Di ruang dimensi lain, ternyata masih bisa mendengar suara dari luar. Ayah dan ibu pasti sangat cemas. Kalau sudah ada ruang itu, maka kapanpun aku bisa masuk sendiri. Meskipun hanya bersama selama setengah hari, tapi aku bisa merasakan. Keluarga Serigala Raja baik padaku. Tak boleh membuat mereka khawatir. Keluar dulu, nanti bicara. Kakak, kamu kemana saja? Kenapa tiba-tiba hilang? Aku cuma tiba-tiba menemukan tempat yang ajaib. Lalu aku pergi melihatnya. Tempat apa yang ajaib itu? Seru nggak? Bisa bawa kami pergi? Boleh? Aku akan bawa kalian. Di mana Raja Serigala dan yang lain? Adik, kamu kemana? Kakak 4, kakak 5. Sepertinya cuma aku yang bisa masuk sendiri. Mungkin aku masih terlalu kecil. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan bawa kalian. Serius? Kalau begitu, kapan kamu akan besar? Xiao Xiao. Paman AR. Xiao Xiao sudah datang. Bibi VR. Bibi Gaga. Ini vitamin. Kamu makan, tubuhmu akan perlahan-lahan membaik. Terima kasih, Xiao Xiao. Adik perempuan, Xiao Xiao. Kakak kedua membawakanmu mainan. Lihat barang bagus apa ini. Kenapa bau darahnya begitu menyengat? Kakak kedua, kamu terluka. Adik kecilmu menemukan mainan untukmu. Barang berdarah di tanah ini. Ini manusia, kan? Barang berdarah di tanah ini. Ini manusia, kan? Nadi masih berdetak. Masih hidup. Lao Er, kamu dapat orang dari mana? Aku dan kakak ingin berjalan-jalan di luar gunung. Melihat orang ini terjatuh di hutan. Ternyata cukup tampan. Kami berpikir untuk membawanya pulang. Untuk dijadikan mainan bagi Xiao Xiao. Kalian sudah keluar dari gunung. Xiao, terlalu sibuk mencari mainan untuk Xiao Xiao. Lupa bahwa suku serigala tidak boleh keluar dari gunung. Menakuti manusia. Aturan itu, ayah, dia masih hidup. Segera tolong. Sejak kamu datang ke suku serigala, aku memerintahkan semua serigala. Jangan menyakiti manusia. Kalau manusia menghadapi bahaya, harus diselamatkan juga. Jangan, aku tidak mau mati. Ini adalah sarang serigala. Apa hari ini aku harus mati di sini? Tidak, aku tidak bisa mati. Aku pasti tidak bisa mati. Aku harus bertahan sampai pengawal datang menyelamatkanku. Aku belum membalas dendam. Aku belum membuat orang-orang yang menyiksaku membayar harganya. Kamu terluka. Jangan bergerak sembarangan. Di dalam kelompok ini, kenapa ada suara anak kecil? Jangan takut, adik kecil. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan serigala melukaimu. Kau tidak sakit,
Kan? Tampan. Namaku bukan tampan. Adikku bukan bilang namamu tampan, tapi bilang kau terlihat tampan. Aku bisa mengerti apa yang mereka katakan. Kakak kecil Shuai Kuai tidak mengerti. Jangan takut, aku tidak takut. Anak kecil ini berani-beraninya menggandeng tangan putri kesayanganku. Obati lukanya, biar dia pergi. Jangan dekati aku. Ayah bilang jangan dekati aku. Ayah mengerti apa yang dia katakan, tidak perlu kamu terjemahkan. Tadi kamu panggil dia apa? Ayah, jangan takut pada serigala ini. Mereka semua keluargaku. Kamu terluka, pingsan di gunung. Saudaraku yang kedua yang menggendongmu kembali. Ku sedang merawat lukamu. Tiba-tiba kamu terbangun. Jadi, mereka adalah keluargamu. Jangan bergerak sembarangan. Lukamu belum selesai diobati. Ini apa? Kotak obatku. Ini salep untuk mengobati lukamu. Dinginnya terasa saat dioleskan di luka. Dan tidak sakit sama sekali. Xiaoran berterima kasih atas pertolongan sang peri. Baiklah, peri. Kalau begitu, peri saja. Aku masih khawatir Tuan akan menanyakan padaku. Bagaimana menjelaskan hal-hal itu? Tidak mati juga tidak apa-apa. Biarkan dia salah paham saja. Xiaoran, itu namamu. Hang, nama yang sangat indah. Namaku Lin Xiao Xiao. Senang bertemu denganmu. Apakah ini antara para peri? Ada upacara khusus. Orang ini sepertinya bukan orang bodoh, kan? Xiao Xiao, tunjukkan kepadanya kepala. Jangan tersinggung. Sanjie tidak bermaksud jahat. Kamu datang dari luar, ya, dari luar gunung. Aku sudah melihat lukamu. Luka itu disebabkan oleh senjata tajam. Hampir saja terkena jantung dan paru-paru. Syukurlah kamu selamat. Apa ada yang mengejarmu? Jadi kamu orang jahat atau orang baik? Kalau aku orang jahat, aku tidak akan bisa bertemu dengan Dewi. Silakan duduk dulu ya. Bisa ceritakan tentang keadaan di luar. Misalnya, sekarang jam berapa? Negara mana? Dan lain-lain. Ini adalah kerajaan naga. Yang memerintah kerajaan naga adalah keluarga kerajaan Xie. Kaisar sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Dia juga seorang kaisar yang baik. Di bawah pemerintahannya, kerajaan naga menjadi kuat, negara makmur dan rakyat damai. Ayah, Xiao Xiao sepertinya sangat menyukai anak ini. Juga apa yang dia katakan padanya. Itu semua urusan manusia di luar sana, kan? Kenapa Xiao Xiao bertanya tentang ini? Apakah Xiao Xiao ingin meninggalkan Gunung Serigala? Xiao Xiao adalah manusia. Cepat atau lambat dia akan meninggalkan Gunung Serigala. Kembali ke dunia manusia. Aku hanya berharap saat itu, ada seseorang yang bisa melindunginya seperti suku Serigala. Jika ada yang berani mengganggu Xiao Xiao, aku pasti akan menghancurkan mereka. Tidak mati tidak berhenti. Kamu mau pergi ya, Home? Xiao Xiao, ini untukmu. Kalau suatu saat kamu mengalami masalah, bawa ini ke Jiang Cheng dan cari aku. Ayah, ada apa? Banyak orang datang ke Gunung Lang. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Tanya mereka apakah mereka mencari dia. Apakah ini ada hubungannya denganku? Hang. Saya sudah menghilang lebih dari sebulan. Saya khawatir orang-orang Raja Rui sudah mengira saya mati di Gunung Serigala. Bisa bertahan lebih dari sebulan, dan masih ada yang mencariku. Hanya kakek dan orang-orangku. Maaf telah mengganggu kalian. Ayah, antarkan dia pergi. Xiao Xiao, apakah kamu mau pergi bersamanya? Kamu manusia, kamu tidak mungkin hidup seumur hidup dengan kami serigala hitam. Jika kamu mau pergi bersama dia, ayah akan mengantarmu sendiri keluar. Ayah, kamu jangan kecil hati ya. Aku yatim piatu. Kalian yang membesarkanku. Aku tidak mau meninggalkan ayah dan ibu. Aku tidak mau pergi. Xiao Xiao, kamu benar-benar tidak pergi bersamanya. Ayah juga tidak tega meninggalkanmu. Tapi ayah berharap, kamu bisa hidup seperti manusia normal. Aku tidak merasa ada yang salah sekarang. Sudahlah, ayah. Aku baru 6 tahun. Kamu tidak takut aku ikut dia turun gunung? Dia tidak bisa melindungiku.
Aku diculik oleh orang yang memperjualbelikan manusia. Kecil, kamu tanya dia, apakah ada cara untuk menarik orang-orang yang mencarinya keluar dari gunung? Bagaimana cara mengalihkan perhatian mereka? Ini adalah sinyal flare. Mereka hanya perlu melihat sinyal flare, lalu mereka akan datang mencari aku. Bos, kamu sendiri yang mengantarnya keluar dari gunung, ke tempat yang aman. Saksikan dia menyalakan sinyal flare. Lihat, mereka semua sudah keluar. Kamu kembali lagi. Kalau mereka datang mencari dia, suruh mereka pergi dan kembali. Kalau mereka datang untuk membunuh dia, bawa dia kembali. Tinggalkan yang lain semua. Ikuti kakakku. Dia akan melindungimu. Xiao Xiao sudah sampai di ibu kota. Kamu mau ke Istana Timur untuk mencari aku di Istana Timur. Cai Dong, nanti kamu tidak berani lagi naik ke Gunung Serigala. Kalau suatu hari ayahku kelaparan, dia akan menggigit dan memakannya. Aku ini kan khawatir banget. Anak-anak di desa tidak tahu apa yang terjadi. Semua terkena cacar air. Sudah ada beberapa yang meninggal. Saya juga melihat majikan saya. Matanya hampir menangis buta. Baru saja datang memanggilmu. Ah, tidak ada cara lain. Baru saja berani masuk ke Gunung Serigala. Semua harus terkena cacar. Semua harus terkena cacar. Iya. Di sini, kondisi medis tidak kaya. Di zaman kuno, terkena cacar sangat berbahaya. Kalau tidak kuat menahan, ada bahaya mengancam nyawa. Tapi tidak apa-apa, caraku sangat ampuh. Aku juga punya vaksin untuk cacar. Aku bisa menyembuhkan semua anak-anak itu. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Baiklah, kamu bawa aku untuk mengobati mereka. Ayo. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Dokter kecil, semua orang menyadari bahwa anak-anak terkena cacar. Jadi mereka semua dibawa ke sini. Tempat ini, sebenarnya adalah rumah saya. Anak saya yang pertama kali sakit. Kemudian keluarga lain juga menyadarinya. Dan mereka semua dibawa ke sini. Dijaga oleh istri saya, sendirian. Istri saya pernah terkena cacar ketika masih muda. Tapi entah bagaimana dia bisa bertahan. Di desa ini hanya dia yang tidak takut cacar. Sekarang, dia sendirilah yang merawat anak-anak ini. Apakah Anda pernah kena? Tidak. Baik. Kamu tunggu di luar dulu. Jangan biarkan mereka masuk. Hem. Haha. Nona, Anda siapa? Tidak boleh sembarangan masuk ke sini. Di dalam ada yang terkena cacar. Cepat pergi saja. Jangan sampai tertular. Saya seorang dokter. Datang untuk mengobati anak-anak. Dokter seumuran ini. Mereka sudah demam berapa lama? Anak saya yang besar ini sudah demam selama 3 hari. Yang kecil ini sudah demam selama seminggu. Kalau begitu, cepat bawa saya masuk. Baik. Demam tinggi yang tidak turun bisa berbahaya. Saya akan beri anak-anak suntikan dulu. Kalau demamnya turun, mereka bisa bertahan. Suntik. Saya sudah selesai menyuntik. Tunggu anak-anak sembuh dari demam. Setelah melewati beberapa hari ini, mereka akan baik-baik saja. Tidak demam lagi. Benar-benar tidak demam lagi. Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Cepat bangun. Cepat bangun. Ayo, tolong beri obat ini kepada anak-anak. Ini untuk anak yang besar. Beberapa butir ini untuk anak yang kecil. Jangan sampai salah ya. Baiklah. Itu saja. Hei, jangan mendekat dulu. Oh, bagaimana keadaan peri kecil itu? Apakah dia bisa disembuhkan? Aku bukan panggil dia peri kecil. Namaku Lin Xiao Xiao. Mereka sekarang sudah demamnya turun. Tapi setelah melewati hari-hari ini, dia akan sembuh.
Gadis kecil Xiao Xiao, saya adalah kepala desa di sini. Saya sudah menyuruh orang menyiapkan makanan untuk gadis itu. Apakah Anda mau makan di sini? Atau saya suruh orang mengantarkannya ke sini? Makan saja di sini. Saya baru berinteraksi dengan anak yang terkena cacar air. Tubuhnya belum sepenuhnya disterilkan. Fuseng, cepat bawakan makan siang untuk gadis kecil itu. Ah, langsung pergi saja. Kepala desa, silakan duduk. Mari kita ngobrol. Roti jagung, meskipun tidak seenak nasi putih, tapi juga tidak sulit untuk ditelan. Aduh, selama bertahun-tahun karena ada ruang. Di ruang itu, villa kecil ada segalanya. Dan makanan yang sudah dimakan itu, juga akan otomatis mengisi ulang. Aku tidak pernah menyia-nyiakan diriku sendiri. Ini pertama kalinya aku makan roti pipih yang diuleni. Tapi untuk sayur ini, sepertinya kurang rasa garam. Memang di zaman dulu, garam lebih berharga dari emas. Orang biasa juga tidak mau menggunakannya dengan boros. Kepala desa, apakah kalian selalu tinggal di sini? Tidak. Sebagian besar di desa kami bermarga uang. Dulu kami satu desa. Sejak zaman kakek kami, untuk menghindari perang, kami melarikan diri ke sini. Melihat di sini pegunungan dan airnya indah, kami pun menetap di sini. Awalnya kami pikir setelah situasi di luar tenang, kami akan pindah lagi. Setelah waktu yang lama, semua orang juga akan terbiasa dengan kehidupan di sini. Jadi kami memutuskan untuk menetap di sini. Apakah kalian biasanya keluar dari gunung? Apakah kalian pergi ke kota? Kami jarang keluar dari gunung. Desa kami ini, alasan kami bisa bertahan hidup, semua karena serigala. Kami telah mencapai kesepakatan diam-diam. Kami tidak naik ke gunung untuk merebut mangsa dari suku serigala. Suku serigala melindungi keamanan desa kami. Gadis kecil, apakah kamu selalu tinggal di pegunungan? Iya, sejak umur 3 tahun. Aku dibuang di Gunung Serigala. Diadopsi oleh Raja Serigala dan Ratu Serigala. Mereka membesarkanku hingga dewasa. Kepala desa, apakah kamu pernah dengar ada keluarga yang kehilangan anak? Saya belum pernah dengar ada keluarga yang kehilangan anak. Anak-anak di desa kami semua di sini, di radius 100 li. Selain desa kami, tidak ada desa lain. Mungkinkah itu dari kota? Aku lihat gadis kecil ini begitu cantik, seperti bidadari dari langit. Pasti bukan orang kampung seperti kita, yang melahirkan. Aku sengaja dibuang di Gunung Serigala. Oh jadi, asal-usulku pasti sulit diketahui ya. Tapi tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Kepala desa, garam ini untuk Anda. Tolong bagikan ke semua orang. Garam apa? Ham. Ini garam, benar-benar garam. Garam-garam ini jauh lebih baik daripada garam yang kami beli dari luar gunung. Garam-garam itu jauh lebih baik, halus dan rasanya. Garam-garam itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan garammu. Kepala desa, untuk sementara hanya ini saja. Jangan menganggap ini sedikit. Gadis kecil, kau adalah anak yang dibesarkan oleh Raja Serigala. Artinya kau adalah bagian dari suku Serigala. Gadis kecil, aku bersumpah mulai sekarang. Desa Tianlang hanya akan menyembah Yang Mulia Raja Serigala. Bersedia menjadi pengikut yang paling setia kepada Raja Serigala. Tidak akan mengkhianati. Kepala desa, apakah kau sudah memikirkannya? Serigala adalah kelompok yang paling menghargai janji. Sekali dibuat, tidak bisa diubah. Kalau tidak, Anda bisa pikirkan lagi. Atau, diskusikan lagi dengan orang lain di desa. Gadis kecil, Anda bisa membuat Raja Serigala tenang. Hal kecil ini, orang tua ini masih bisa melakukannya. Mulai sekarang, jika kita mengkhianati Yang Mulia Raja Serigala, biarlah langit menghukum kita. Tidak akan mati dengan baik. Kepala desa, jika Anda bersedia untuk menepati janji, maka saya akan mewakili ayah saya untuk menyetujuinya. Namun, kita, suku Serigala, sejak dahulu memiliki satu aturan. Begitu kita mengikat perjanjian dengan rakyat, harus memastikan mereka tidak kekurangan makanan dan sandang. Apa maksudnya? Ini. Semua ini diberikan kepada kepala desa. Dia hanya akan mengingat kebaikanku.
Tidak bisa. Aku harus memberikan pujian ini kepada ayahku. Wow. Banyak sekali ya. Wow, begitu banyak. Ini semua apa? Aku pasti akan melindungi. Ini aku berikan kepadamu. Ayo, roh jahat muncul. Roh jahat muncul. Benar-benar muncul. Peristiwa hari ini, aku tidak ingin orang menyebarkannya. Jika kalian mengkhianati, aku akan menarik kembali apa yang diberikan hari ini, dan membuat pengkhianat membayar harganya. Raja Serigala tenang saja. Kami pasti tidak akan membocorkannya. Tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, akan mati dengan cara yang buruk. Aduh, kalian jangan sujud. Jangan sujud. Cepat bangkit. Cepat bangun. Aduh, bagikan semuanya ini. Kepala desa, ini apa ya? Tidak tahu. Gadis kecil, ini semua apa sih? Kok kita belum pernah lihat? Ini namanya kentang. Salah satu jenis pangan. Bisa langsung direbus dan dimakan. Bisa digoreng atau ditumis. Keduanya bisa. Tentang cara menanam kentang, kalian bisa berdasarkan tunas kecil yang ada di sini. Gali dan kemudian cari lubang untuk menanamnya. Itu bisa tumbuh. Hasil panen kentang sangat banyak. Hanya dari satu tunas kecil ini bisa menghasilkan belasan umbi. Kentang sebesar ini, ya. Ini jauh lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan tanaman kami. Hasilnya jauh lebih tinggi. Ini disebut jagung. Juga salah satu jenis pangan. Bisa langsung direbus untuk dimakan. Bisa juga dijemur lalu dibuat menjadi beras. Dibuat menjadi tepung. Dibuat menjadi roti kukus. Hasil jagung sangatlah tinggi. Hanya dari satu butir kecil ini saja bisa tumbuh menjadi jagung yang panjang. Batangnya, setidaknya ada 3 tongkol jagung di atasnya. Paling sedikit, juga bisa tumbuh 1 tongkol jagung seperti ini. Oh hahaha. Di dalamnya ada jagung, ada juga kentang. Ini tomat, wortel, semangka besar dan cabai pedas. Seperti labu kuning ini, kalian sudah punya bahan makanan juga. Buah-buahan juga sudah ada. Nutrisi sangat seimbang. Tentang cara mereka menanam, ada yang kalian tidak mengerti. Kalian bisa tanya saya kapan saja. Bukankah ini aku sedang bermimpi? Raja Biru menunjukkan kekuatannya. Haha. Gadis kecil, matahari hampir terbenam. Aku sudah suruh keluargaku menyiapkan sebuah kamar yang bersih untukmu. Untukmu tinggal. Semoga gadis kecil dan Pangeran Lan tidak keberatan. Nanti, kita harus kembali ke kehidupan manusia yang normal. Tinggal di sini juga baik. Terima kasih. Kepala desa. Saya sudah minta keluarga menyiapkan sebuah kamar yang bersih untukmu, untuk kamu tinggal. Terima kasih, kepala desa. Anakku, besok kamu pergi ke kota. Cari barang-barang untuk dijual dan tukar dengan uang ya. Kepala desa, Paman Fang, besok kalian mau ke kota. Bawa aku ya. Gadis kecil, kamu mau ke kota? Aku memang belum pernah keluar. Kali ini ke kota. Aku ingin melihat-lihat. Tapi, Raja Serigala itu... Tidak apa-apa. Aku sudah bilang pada ayahku. Kalian kapan berangkat? Besok. Bawa aku juga. Ya. Aku bisa bawa apa ya? Bisa bantu kepala desa jual untuk dapat uang. Jangan yang terlalu jelek. Juga jangan yang terlalu umum. Kalau tidak, harganya juga tidak akan tinggi. Toko obat pasti menerima bahan obat, kan? Bolehkah aku menjualnya? Biasanya saat panen, beberapa penduduk desa pergi ke gunung, mengumpulkan obat-obatan biasa, lalu dibawa ke apotek untuk dijual. Gadis kecil, apakah ini ginseng? Iya, masih segar. Kalau ini benar ginseng, maka harganya sangat mahal sekali. Aku dengar dari pemilik toko obat, 1 butir ginseng berkualitas tinggi, harganya bisa ratusan liang perak. Kalau dipotong kecil-kecil, harganya sudah beberapa liang perak. Kalau begitu, besok aku akan jual itu. Seorang gadis kecil, pertama kali ke kota, tak boleh dikelilingi pria-pria saja. Chunhua, besok kamu ikut dengannya saja. Baik, ayah, tidak masalah. Kakek, aku juga ingin pergi. Kamu ikut malah bikin ribet. Ibumu pergi bukan untuk bersenang-senang.
Gadis kecil, seorang gadis, selalu harus ada yang menjaga di sampingmu. Lengan dan kakimu kecil, buat apa ikut-ikutan ribet? Ah, kepala desa kakek, biarkan saja dia pergi. Kami bisa melindunginya. Baik, terserah kamu. Bagus sekali, kita bisa masuk kota. Chunhua nanti sampai di kota. Kamu dan anak-anak bisa jalan-jalan sesuka hati. Aku dan Xiao Xiao, kami cari tempat untuk jual obat herbal dulu. Tolong, tidak masalah. Tolong, tolong, tolong. Bantu aku menangkap burung itu. Cepat, cepat, cepat. Bantu aku menangkap burung itu. Ayo, cepat. Aku pergi, kamu pergi ngapain? Lampu kecil. Tolong, tolong. Mereka mau menangkapku. Beberapa teman. Asalkan kalian bisa membantu saya menangkap burung itu, saya akan memberikan imbalan yang besar. Asalkan tangkap dia. Oh ya, asalkan bantu saya menangkap dia, saya akan memberi kalian imbalan. 5 tael perak. 5 tael perak. Hanya 5 tael, ini terlalu tidak menguntungkan. Xiao Xiao, kamu tidak benar-benar akan menjualku, kan? 10 tael. Aku akan membantumu menangkapnya. Xiao Xiao, kamu benar-benar ingin menjualku. Kamu benar-benar bisa menangkapnya. Tentu saja, aku sering menangkap burung di rumah. Aduh. 10 tael, hanya 10 tael, cepat bantu aku menangkapnya. Serius? 10 tael? Loh, serius? Serius? Lebih nyata dari mutiara. Cepatlah, nanti bisa pergi. Tunggu sebentar. Hai kamu, cepat, 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 cepat. Lampu warna-warni, aku yang datang. Yuhu. Hehe, baik-baik saja ya. Iya, iya. Apakah aku terlihat begitu bodoh? Tapi jebakan ini dibuat oleh Xiao Xiao. Kalau begitu, biarlah aku bodoh sedikit. Hahaha. Aduh, hahaha. Benar-benar menangkapnya. Xiao Xiao, aku berkorban untukmu. Apakah aku masih bisa pulang? Apakah Lawang dan Laofeng akan merindukanku? Akan. Xiao Xiao, kamu benar-benar menangkap lampu warna-warnia. Aduh, hahaha. Tidak apa-apa. Nanti ingat untuk minta uang dari si pemuda itu ya. Hehe. Kamu benar-benar berhasil menangkapnya. Lalu kenapa tadi aku menebar beras sebagai perangkap? Dia tidak mau makan ya? Beras saya jelek ya? Itu karena teknikmu yang kurang baik. Aduh. Pelan-pelan, jangan sampai membuat si kecilku sakit. Aduh. Lihatlah dia. Kamu harus minta lebih banyak uang darinya. Kalau tidak, aku benar-benar merasa pengorbananku sia-sia. Orang ini terlihat seperti orang baik. Kamu masuk kota dulu dan bermain dengannya selama sebulan. Lalu cari kesempatan untuk kabur pulang saja. Sekarang tidak ada cara. Saya tidak punya uang. Ginseng juga belum terjual. Hanya bisa menyusahkanmu untuk menukar sedikit uang. Tetap saja, gadis ini hebat. Tuan, ini untukmu. Aduh, kalau kamu begitu menyukainya. Aduh, sayang, kamu benar-benar hebat. Tapi pastikan kamu memperlakukannya dengan baik. Ya. Tenang saja. Hehehe. Tuan. Tadi kamu bilang mau kasih uang ke gadis ini. Ya. Iya. Saya selalu menepati janji. Ambil uangnya. Cepat simpan baik-baik, ya. Terima kasih ya. Benar-benar 10 tael perak. Benar-benar. Aduh. Ayo pergi saja, pergi. Aduh. Kalian mau pergi ke kota untuk menjual barang? Iya, toko kami menerima barang ini, kan? Tuan muda seharusnya menerima ini. Baiklah, kamu pulang dan beritahu pemilik toko. Suruh pemilik toko mengumpulkan barang-barang mereka. Sebagai balas budi atas jasaku menangkap burung. Dan juga itu, mereka serahkan padamu. Nanti setelah urusanmu selesai, pulang dan bungkuskan beberapa kue untuk tuan muda. Aku juga tidak tahu apa yang disukai oleh si kecilku. Baiklah, tuan muda, aku serahkan padamu. Baiklah. Kalian berdua, saya akan membawa kalian ke toko keluarga saya. Di dunia ini masih ada hal yang baik seperti ini. Kalau begitu, terima kasih kepada pemuda ini. Tidak perlu sungkan, panggil saya apa saja, silakan. Ayo pergi.
Keluarga Su adalah keluarga besar di kota Longan. Di kota Longan, mereka memiliki bisnis di berbagai bidang. Barangnya memang bagus, hanya saja agak mahal. Orang kota suka membeli barang di rumah mereka. Hanya saja setiap kali kami ke kota, cukup beli sedikit di warung pinggir jalan saja. Yang tadi itu adalah tuan muda kedua keluarga Su, Su Zian. Karena harta keluarga Su dikelola oleh ayah dan kakaknya. Jadi, di mata orang luar, dia cuma orang yang tidak berguna. Tapi sebenarnya, tuan muda kita bukan orang seperti itu. Biasanya dia senang menggemaskan burung, main-main dengan hewan peliharaan dan sebagainya. Tikus di kediaman kami tidak kalah besar dari kediaman lain. Baru saja melihat kedua tuan muda sangat suka lampu warna-warni. Setelah dibawa pulang, pasti akan dirawat dengan baik. Sungguh pemuda yang penuh kasih sayang. Patut dipuji. Hei. Sangat tidak enak hati. Itu saya punya. Ada urusan di toko lain. Dongxi, kenapa kamu datang? Di mana tuan muda kedua? Tuan muda kedua menyuruh saya untuk membereskan semua barang mereka. Membereskan barang. Kalian dari desa mana? Sepertinya belum pernah kita lihat sebelumnya. Kami dari gunung. Nenek, kamu harus bertemu dengan banyak orang. Tidak mungkin ingat semuanya, kan? Menarik. Hanya dengan beberapa kalimat, kamu sudah membalikkan keadaan. Kau ini, gadis kecil, sungguh tidak terlihat seperti gadis desa biasa. HMPH, malah terlihat seperti tuan. Hahaha. Saudaraku, aku rasa semua ini jika dijumlahkan, akan memberi kamu 800 wen. Tidak sampai 1 tael perak. Ya, tidak heran desa siput. Setiap rumah tampak sangat miskin. Bagus. Harga dari keluarga Su yang tertinggi. Iya, Tuan. Hanya ini. Keluarga lain paling banyak memberi kita 300 wen. Benar. Kalian semua bisa lihat-lihat saja barang-barang di toko ini. Kalau kalian mau, bisa ambil saja. Bisa diskon buat kalian. Oke, kalau begitu, kalian lihat dulu saja. Baik. Biarkan mereka lihat dulu. Kita pergi ke tempat lain. Malam nanti kita jumpa lagi. Baiklah, Pak Pengelola. Kamu tahu di mana ada apotek? Kami punya beberapa bahan obat yang ingin dijual. Kalian punya bahan obat, kan? Iya. Keluar dari sini, belok kiri, ada satu apotek Baoyantang. Itu apotek milik keluarga Su. Setelah sampai di sana, cari pemiliknya. Katakan kepada Su Xian bahwa Su Fu yang mengirimmu. Dia pasti akan menerima. Baik, terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Kalian mau periksa atau ambil obat? Dokternya tidak ada. Resep obat berikan ke saya. Siapa yang mau periksa? Kami tidak periksa. Kami cuma mau tanya, apakah Anda menerima bahan obat? Lihatlah, pemilik toko. Kami dari toko kelontong Su di depan, direkomendasikan oleh pemilik Su. Dari rekomendasi Lao Su. Ya, kami terima. Tapi bahan obat kalian dicampur aduk. Menurut standar kami di sini, tidak dipisahkan jenisnya. 10 wen per jin. Dijual sekaligus atau tidak? 10 wen per jin. Apakah kalian mau menjualnya bersama? 10 sen. Bisa saja, harga ini sudah sangat wajar. Kami jual. Kakek, kami masih ada satu barang yang ingin dijual. Baiklah, semuanya satu harga. Kamu tidak mau melihat barangnya. Kalau diperkenalkan oleh Lao Su, nggak usah lihat. Hei, gadis kecil. Apa yang kamu pegang di tangan? Ini, ya. Bukankah tadi kamu bilang nggak mau lihat? Aku mau jual di luar. Aduh, jangan. Jangan. Aduh. Haha. Ini adalah ginseng gunung terbaik. Nona kecil, ini barang yang ingin kamu jual. Kamu tadi bilang tidak mau lihat. Aku bahkan sudah siap menjualnya ke toko lain. Hei, jangan. Aku tidak berani bicara yang lain. Aku dari Baohantang di kota Longan. Itu yang paling paham barang. Apalagi aku pasti tidak akan menawar harga. Karena ini diperkenalkan oleh Lao Su. Orang yang diperkenalkan oleh Lao Su pasti orang terpercaya. Orang sendiri pasti tidak akan menipu orang sendiri. Itu ada benarnya. Tapi, kamu memutuskan berapa harga untuk membeliku ini. Kalau 10 wen per jin, saya tidak mau jual. 10 wen bahkan tidak cukup untuk membeli akarnya. Kakek barusan bercanda. Itu bukan 10 wen. Ini sebanyak ini. 10 liang itu terlalu sedikit. Tidak jual ya? Bukan 10 liang.
Ini 100 liang ginseng gunungmu. Walaupun terlihat segar, tapi usianya paling banter 100 tahun. Jadi aku cuma tawar 100 liang. Kalau kamu tanya orang lain soal harga ini, kalau harganya lebih tinggi dari aku, si tua ini, bersedia memberi 2 kali lipat dari ini. Bisa. Harga ini sama dengan yang saya harapkan. 100 tael. Banyak sekali uang ini. Ini cukup untuk seluruh orang desa kita tidak bekerja selama beberapa tahun biaya hidup. Nak, kamu percayalah padaku. Aku tidak akan menipumu. Kakek. Saya masih punya 1 di sini. Aduh. Hehehe. Nak kecil. Ini ginseng yang kamu ambil dari mana? Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat yang segar seperti ini. Ginseng yang begitu bagus. Saya bilang ini tumbuh di daerah kami. Apakah Anda percaya? Surat. Aku juga tidak akan merebutnya darimu. Tunggu aku mengantarkan uang untukmu. Baik. Xiao. Dia tidak akan menipu kita, kan, HMPH? Kalau dia berani tidak memberi kita uang, aku akan suruh Cai Deng mengganggu keluarga Su sampai mereka tidak tenang. Hahaha. Hei baik, hei gadis kecil. Uang ini simpan baik-baik ya. HMPH. 100 tael. Gadis kecil. Apakah kalian masih punya ginseng gunung seperti ini? Ada. Aku punya banyak. Bagaimana dengan kertas timah dan ginseng langshan? Tidak ada lagi. Ayahku terluka saat menggali 2 tanaman ini. Semua karena ini. Nak kecil, kalau ada ginseng bagus seperti ini lagi, langsung saja kirim ke tempatku di Baoyantang. Hargaku di seluruh kota Longan. Paling adil, loh. Nanti kalau ada kesempatan, kami pulang duluan. Aku masih harus beli barang untuk dibawa ke desa. Baik-baik saja. Selamat tinggal ya. Haha. Hei, Pak Kepala Desa. Bibi Chunhua. Kiao. Cepat datang sini. Kepala Desa, tolong bantu saya bagikan ini kepada semua orang. Gadis kecil ini. Kamu bilang apa? Kain-kain ini. Aku pergi ke kota untuk membeli ini untuk semua orang. Kita sudah bertahun-tahun tidak membuat pakaian yang bagus. Kamu pergi ke kota sekali ini, hanya membeli 10 potong kain ini. Kain-kain ini adalah milik desa kita. Setiap orang membuat 1 setelan baru. Itu sudah cukup. Tidak boleh. Tidak apa-apa. Gadis kecil, kami tidak ada maksud apa-apa. Tidak boleh mengambil barangmu. Benar-benar tidak boleh. Iya, gadis kecil. Sebelumnya kamu sudah menyelamatkan banyak anak di desa. Kami sudah sangat berterima kasih padamu. Dan Yang Mulia Raja Serigala juga mengirimkan banyak makanan untuk kami. Kami tidak akan pernah lagi meminta barangmu. Iya, gadis kecil, kami tidak boleh lagi meminta barangmu. Tidak apa-apa. Ini adalah balasan dari saya untuk kalian. Selama hari-hari ini, selalu merawat saya. Kalau kalian tidak menerimanya, nanti aku tidak akan pernah datang ke desa kalian lagi. Ini. Terima kasih gadis kecil. Tolong setelah pulang, gadis kecil, sampaikan pada Raja Serigala. Terima kasih atas perlindungan Raja Serigala. Baik, tidak apa-apa. 2 ekor ini akan aku dan Jojo buatkan pakaian baru. Sisanya akan dibagikan untuk kalian semua. Selain itu, yang ini adalah sutra terbaik. Aku pilih khusus untuk membuat sapu tangan untuk kalian. Aku lihat orang kota, mereka membuat sapu tangan dengan bahan terbaik. Kalian semua jangan pakai bahan yang jelek untuk membuatnya. Sapu tangan pasti tidak akan laku dengan harga bagus. Kalau pakai ini, bisa dapat banyak uang loh. Kalau begitu terima kasih, gadis kecil. Aku mewakili semuanya berterima kasih padamu. Sama-sama. Ayah, ibu. Di mana adik kedua? Panggil si dua untuk saya. Saya ada yang ingin ditanyakan padanya. Baik. Ada apa dengan kakak? Apa AR membuat masalah di luar? Ayah dan ibu mengirimkan obat dari Tua Xian. Tua Xian dapat dari mana? Tua Xian bilang itu diperkenalkan oleh Sufu. Beberapa orang desa menjualkannya padanya. 1 tanaman seharga 100 tael. 1 tanaman 100 tael. 2 tanaman 200 tael. Tidak terlalu mahal.
Yang penting harganya sepadan. Ginseng gunung dengan kualitas bagus seperti ini. Masih segar. Jarang ditemukan. Cocok untuk menguatkan tubuh ibumu. Tidak ada lagi. Kalau ada, semua dikembalikan. Keluarga itu bilang ini 2 minggu terakhir. Tidak ada yang berlebih. Lalu apa hubungannya dengan adik kedua kamu? Aku sudah tanya ke Sufu. Sufu bilang, orang desa itu dibawa oleh adik kedua. Jadi aku mau tanya, apakah adik kedua mengenalnya? Jika kita mengenalnya, kita akan mengirim orang untuk mencarinya. Nanti, jika ada ginseng berkualitas tinggi seperti ini lagi, langsung kirim ke rumah kami. Gadis kecil, ya. Haha, aku sudah menunggumu sebulan. Akhirnya kamu muncul. Katakanlah, hari ini, kamu membawa berapa banyak ginseng lagi? Kakek ini kali ini tidak ada ginseng. Ya, itu benar-benar sangat langka. Hanya beberapa bahan obat biasa. Memang bahan obatnya bagus. Kalau bahan obat ini lebih banyak lagi, tubuh nyonya muda mungkin akan cepat pulih. Dengan begitu, Kalau nanti kakakku, kalau ayahku lagi menggali ginseng lagi, akan saya antarkan ke sini. Tidak akan dijual ke tempat lain. baiklah, gadis kecil, saya ingat itu. Ini adalah kata-katamu. Harus menepati janji ya. Tentu saja, saya selalu menepati janji. Sekali saya berjanji, sulit untuk menarik kembali. Baiklah, gadis kecil, mulai sekarang, panggil saya Lao Xiantou. Obat-obatan yang kalian kumpulkan di desa, bisa dikirim ke tempat kami, Bao Hantang. Kami akan terima semua. Bisa. Hei, gadis kecil, lihatlah jamur lingzi ini. Orang biasa sama sekali tidak mengenalnya. Banyak sekali, ia tumbuh di dalam hutan yang dalam, dan sulit untuk dipetik. Saya ingin bertanya, di desa kalian, apakah ada dokter? Oh, Xiao Xiao adalah dokter. Orang-orang di desa kami belajar pengobatan. Semua dari dia. Aduh, di usia yang masih muda, sudah bisa berobat dan mengobati orang. Benar-benar luar biasa. Hahaha. Ini adalah tagihan obat dan beberapa penimbangan. Benar sekali. Totalnya, hari ini 18 liang 7 kian. 18 liang 7 kian. Kalau begitu, seluruh desa kita ditambah 16 keluarga mereka. Kemudian sesuai harga yang sudah disepakati sebelumnya. Jika dibagi rata, maka setiap keluarga setidaknya bisa mendapatkan 1 atau 2 lebih banyak perak. Banyak sekali uang ya. Ya ampun. Berikan uang kepada gadis kecil itu. Baik. Terima kasih. Tuan muda, bagaimana dengan ginseng gunung itu? Itu dijual oleh gadis kecil ini. Saya juga sudah bertanya pada gadis kecil ini. Gadis kecil itu bilang sudah tidak ada. Hanya ada 2 akar ginseng gunung ini. Bolehkah saya tahu nama keluarga gadis? Langsung bertanya nama keluarga gadis. Ya, bukankah orang-orang zaman dulu itu lebih halus? Menghargai batasan antara pria dan wanita. Nama saya Lin. Gadis Lin, saya memiliki perasaan yang tidak biasa. Bolehkah saya bertanya, gadis Lin, sebelumnya, ginseng gunung yang didapat, semuanya berasal dari mana? Saya tidak ingin menyembunyikan. Di rumah saya, ibu saya sering sakit. Kali terakhir, setelah mengonsumsi ginseng gunung yang diberikan oleh Nona, kondisinya membaik. Jadi saya ingin mengirim orang untuk mencarinya lagi. Untuk kesehatan ibu saya. Tenang saja, saya tidak akan mengambil keuntungan dari Nona secara cuma-cuma. Jika bersedia memberitahukan lokasi, saya bersedia membayar 50 tael sebagai imbalan. Dan saya jamin tidak akan menggali lebih, hanya mengambil jumlah yang diperlukan. Tidak akan terputus pendapatan di rumah Nona. Bagus, dia memang anak yang berbakti. Dan juga, terdengar, bukan orang yang memaksa. Yang penting adalah murah hati. Langsung keluar uang. 50 tael. Di keluarga biasa, cukup untuk satu keluarga kecil. Bisa bertahan bertahun-tahun. Bisa menikah beberapa orang. Aku yang gali di Gunung Serigala. 50 tael, hei. Gadis, kamu yakin? Yakin? Aku dan ayahku digali di Gunung Serigala. Hei, Tuan, kau tidak berniat untuk mengingkari janji, kan? Oh, tentu saja tidak. Ambil 50 tael untuk Nona Lin. Oh, 50 tael. Baik, terima kasih. Karena uang sudah kami terima. Kami permisi dulu. Nona, tolong. Baik, saya antar kamu. Terima kasih.
Tuan Muda, kalau begitu, kita perlu mengirim orang untuk mengikuti mereka. Iya. Aduh. Ada yang mengikuti kita. Ah, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita duluan ke gunung. Lihat mereka mau apa. Ayo pergi. hei hei. Hei, kenapa mereka naik ke gunung? Hampir gelap nih. Mereka pasti nggak cuma main-main ke gunung, kan? Dia juga nggak buta. Kamu nggak lihat itu jalan kecil, kan? Aku dengar beberapa warga desa memang membangun desa di pegunungan. Mungkin mereka tinggal di atas gunung. Tuan Muda bilang ikut saja, ya ikut. Ngapain bicara macam-macam? Ayo jalan. Gadis kecil, mereka masih mengikuti, kan? Paman, jangan gugup. Ya, ayah mereka ada di dekat sini. Kalau mereka berani ikut lagi, aku membuat ayah mereka ketakutan sampai mati. Tapi, juga tidak bisa membiarkan mereka terus mengikuti. Bagaimana jika mereka menemukan Pangeran Serigala? Mari kita pergi ke pegunungan yang dalam dulu. Tunggu sampai gelap. Mereka tidak akan berani lagi. Sampai jumpa, ayah. Menakut-nakuti mereka. Baik. Kita istirahat sebentar di depan dulu ya. Kenapa mereka tidak pergi? Waktu kecil aku dengar dari nenekku, di Gunung Serigala ada serigala. Kenapa panik? Jangan takut sendiri. Sudah bertahun-tahun aku tidak dengar tentang serigala muncul. Mereka sudah pindah jauh sebelumnya. Tak usah takut, Kak. Aku yang takut lihat kamu ketakutan begitu. Lihat mereka pergi, cepat kejar. Kak, kamu dengar suara apa enggak? Hei hei, hei. Salam hormat, Raja Serigala. Ayah, kakak, ada yang mengintai. Ayo kita periksa. Cukup menakut-nakuti mereka, jangan sampai melukai orang. Kak, aku baru saja mendengar serigala melolong. Aku melihat serigala. Ada serigala, ada serigala. Ada serigala, ada serigala. Ayo lari, ayo lari. Aku tidak menyerang, kok. Ini terjatuh dan terluka. Apa ayah akan menghitungnya sebagai kesalahan mereka? Sepertinya tidak bisa mengejar, pulang saja. Tuan Besar, ada masalah. Tuan Besar, Tuan Besar. Ada serigala. Serigala yang ukurannya 2 kali tubuh kita. Serigala apa? Jelaskan dengan jelas. Kami baru sampai di Gunung Serigala. Bertemu serigala. Kami hampir kehilangan nyawa. Kalian bilang kalian kehilangan orang kalian. Mereka masuk ke Gunung Serigala. Dan bahkan bertemu dengan 2 serigala. Serigala yang ukurannya 2 kali lebih besar dari kalian. Mereka masuk ke Gunung Serigala, dan bahkan bertemu dengan 2 serigala. Serigala yang ukurannya 2 kali lebih besar dari kalian. Tuan Muda memang benar. Kami mengikuti mereka keluar kota, melihat mereka naik ke gunung. Setelah kami ikut mereka naik gunung, sampai malam, orang-orang sudah tidak ada. Kemudian kami ingin mengikuti, tapi kami bertemu serigala. Kalian bisa lihat dengan jelas. Sungguh-sungguh, mata Tuan Muda itu lebih besar dari telur. Tubuhnya merunduk, lebih tinggi dari yang kecil. Kalau bukan karena kami berlari cepat, kami tidak akan bisa kembali. Tuan Muda, sudah baik. Saya mengerti. Turunlah. Cari orang untuk periksa luka di tubuhnya. Ini Tuan Muda. Tuan Muda, lihatlah Yuan Bao ini. Mata yang 2 kali lebih besar dari telur ayam. Badan berlutut, lebih besar 2 kali dari manusia, seekor serigala. Apakah kamu pernah melihat? Seekor serigala yang badannya berlutut dan 2 kali lebih besar dari manusia. Apakah kamu pernah melihat? Tuan Muda. Mereka mungkin ketakutan oleh sesuatu yang lain. Salah mengira itu serigala. Apakah Huang Qi sudah mengantarkannya ke nyonya? Ya, sudah diantar. Semua sudah sesuai perintah Tuan Muda. Diberikan kepada pelayan utama di sisi nyonya. Tidak peduli apa yang terjadi.
Ini pasti harus diambil. Beritahu Lao Siantang, rencana tetap sama. Biarkan dia kirim orang ke gunung untuk mencari ginseng. Ya. Hei. Tentang karakter ini, baca sebagai Lang Lang Wang Delang. Ini adalah karakter Lang. Sudah belajar belum? Sudah belajar? Sudah belajar. Nona Kiao Kiao. Sudah belajar. Sudah belajar. Nona Kiao Kiao. Tidak baik, kepala desa. Tadi saya melihat dua kelompok orang. Sepertinya mereka mau masuk ke dalam hutan. Kalau mereka masuk ke dalam hutan, apa yang harus kita lakukan jika mengganggu Yang Mulia Raja Serigala? Baik, saya kira saya tahu siapa dia. Tolong jaga mereka berdua dulu. Hang. Ah! Tolong berikan ini kepada mereka. Buat mereka ketakutan dan lari saja. Biar mereka tidak datang lagi. Hang. Ah! Tuan muda besar Lang. Benar-benar ada serigala. Besar. Serigala besar. Benar-benar ada serigala. Kalian ini sampah. Sungguh memalukan kalian masih menjadi pengawal Su. Yang terbaik di antara mereka. Masih takut pada beberapa hewan ini. Bawahan besar. Merasa bahwa kelompok serigala itu, mereka tidak bermaksud menyakiti kita. Mereka mungkin hanya ingin mengusir kita dari gunung. Tuan muda. Kalau mereka benar-benar mau menyerang kita, dengan kemampuan dia, kita sekarang sudah kehilangan nyawa. Lihat dia. Dia sama sekali tidak berniat menyakiti kita. HMPH. Tuan muda, jangan pergi ke sana, berbahaya. Kalian beberapa ikut aku turun gunung, mulai hari ini. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh naik gunung. Ya, mengerti. Dan tentang apa yang terjadi di sini. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau tidak, akan dihukum sesuai aturan keluarga. Ya, mengerti. Ayah mereka sepertinya sudah mati. Ayah mereka sepertinya sudah mati, ya. Tidak mati, masih bernapas. Kakek. Oh. Kakek, kamu sudah bangun. Hati-hati. Para pahlawan, tolong bantu kami. Selamatkan kakek dan cucu kami. Kami berdua sedang dikejar musuh. Kami sampai di sini. Cucuku juga terluka parah. Segera butuh dokter. Asalkan kalian cari dokter untuk mengobatinya. Saya pasti akan berterima kasih dengan besar kepada pahlawan. Tolong bantu kami. Oh, orang tua yang baik. Tidak perlu. Pahlawan, tolong kasihanilah kami. Keluarga kami sudah dibantai oleh musuh. Hanya kami kakek dan cucu yang tersisa. Bergantung satu sama lain untuk hidup. Tolong bantu kami. Tidak apa-apa jika kalian tidak peduli. Asal cucuku bisa mendapatkan seorang dokter saja. Ayah. Bagaimana ini? Bawa pulang saja. Rumput patah hati, tanaman merambat yang menggigit tulang, rumput racun. Ular raja kalajengking. Ini racun apa? Apa yang kamu berikan? Ini pasti dendam dan permusuhan besar. Tapi racunnya belum langsung menyebar. Benar-benar beruntung. HMPH. Ini adalah air mata suci. Bisa membantumu menetralisir racun. HMPH. Gadis kecil. Bagaimana kabarmu? Racun sudah hilang. Seharusnya kamu segera sadar. Singlan,
Xinglan, ada apa? Kenapa kamu muntah darah? Ini adalah racun darah. Kalau bisa muntah keluar, itu sudah cukup. Racun di dalam Xinglan adalah Wan Dusan. Di dunia ini tidak ada yang bisa menyembuhkan orang-orang itu untuk memusnahkan Xinglan. Mengapa mereka menggunakan racun yang bisa diatasi? Aku telah mempertaruhkan seluruh kekuatanku seumur hidup untuk mengusir racun dari Xinglan, tapi sama sekali tidak ada gunanya. Kau sekarang bilang racun sudah terurai. Benar-benar terurai. Racun yang tak terurai di dunia ini sudah terurai. Terima kasih, Nona, atas pertolonganmu. Ah, tidak perlu sungkan. Hanya hal kecil saja. Kalian bisa sampai seperti ini bagaimana? Dikejar oleh musuh. Apakah dia cucumu? Dia cucu dari sahabat dekatku. Tapi, sekarang di rumahnya tinggal dia sendiri. Lalu, kalian dari mana? Saya yang tua ini adalah pemilik Tian Xinglou, Tian Yuanzi. Dia adalah pemimpin dari Si Yulou, Tao Xinglan. Tin X Engelou dan 11 Yulou. Belum pernah dengar. Mereka melakukan apa? Oh, masih ada orang di dunia ini yang belum pernah dengar tentang Tian Xinglou saya. Hahaha. Desa kami di atas gunung. Saya juga jarang turun gunung. Jadi soal dunia luar, saya tidak terlalu paham. Tian Xinglou utamanya untuk mengumpulkan informasi, sedangkan Si Yulou biasanya mengambil uang orang. Menghilangkan bencana untuk orang lain, khusus menyelesaikan beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan di permukaan. Khusus menyelesaikan beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan di permukaan. Itu seperti organisasi intelijen semacam itu. Siulou mengambil uang orang untuk menghilangkan bencana bagi mereka. Itu seperti semacam pembunuh bayaran. Meskipun mengambil uang orang, tetapi Si Yulou juga punya aturan. Pertama, tidak membunuh orang baik. Kedua, tidak menyakiti orang tua, anak-anak, dan wanita. Ketiga, tidak menindas rakyat yang tidak bersalah. Nona, tidak perlu takut. Kalian satu sebagai pemimpin rumah, satu lagi sebagai tuan muda. Kenapa masih ada yang mengejar kalian? Dan juga membuatnya begitu memalukan. Nona, ini cerita yang panjang. Namun, saya ada satu pertanyaan. Tolong jelaskan, Nona. Silakan. Nona, bagaimana cara mengobati racun dari 1000 racun ini? Nona, bagaimana cara mengobati racun dari 1000 racun ini? Wan Dusan. Racunnya memang agak berlebihan. Tapi namanya Wan Dusan. Tidak sampai separah itu. Wan Dusan adalah racun mematikan yang diteliti oleh generasi pertama menara hujan halus. Yang tak ada obatnya di dunia ini juga menjadi andalan menara hujan halus. Kenapa bisa dengan mudah dilarutkan oleh Nona? Tidak benar. Anda tadi bilang, anak tampan ini adalah pemimpin Siulou. Iya. Lagi bilang, ini Wan Dusan adalah andalan Siulou. Benar. Sendiri terkena racun dari rumah sendiri. Ini. Kalian sedang melakukan pemberontakan internal ya? Kalian sedang melakukan pemberontakan internal ya? Kamu terlalu menyedihkannya. Aduh. Xinglan masih hidup. Aku juga masih hidup. Setelah kembali, aku pasti akan membalas dendam untuk Xinglan. Mengenai pengkhianat-pengkhianat itu, tidak ada yang berakhir dengan baik. Nona, ini adalah tanda dari Tian Xinglou kami. Jika suatu hari Nona membutuhkan bantuan dari Tian Xinglou kami, cukup bawa tanda ini dan datang saja. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Mungkin nanti memang ada urusan yang harus saya minta tolong pada kalian. Nona, silakan perintahkan saja. Mendaki gunung berpisau, turun ke minyak panas. Aku dari Tian Xinglou tidak akan berkata dua kali. Aduh, tidak sampai segitunya, tidak sampai segitunya. Kalian ini, lebih baik kalian tinggal dulu di desa untuk menyembuhkan luka. Desa ini sangat aman. Penduduk desa juga sangat baik dan sederhana. Mereka pasti tidak akan bisa menemukan tempat ini. Gadis baik. Cucuku, kapan dia bisa bangun? Dia akan segera bangun. HMPH.
Kakek. Kakek saya. Xiao Lan, jangan terlalu emosional. Kakek akan membalas dendam untukmu. Kakek akan membantumu. Kamu sekarang terluka dan terkena racun. Harus istirahat dengan baik. Sampai lukamu sembuh, kakek pasti akan menemanimu membalas dendam. Untuk kakekmu. Untuk membalas dendam orang tuamu. Menangislah, menangislah. Kalau menangis, semuanya akan baik-baik saja. Kakek. Saya adalah Wan Dusan. Ini adalah Lin Nona yang membantu mengobati racunmu. Hai. Terima kasih banyak kepada Nona atas pertolongan hidupnya. Sama-sama. Bintang biru, di luar ada langit lain. Di luar ada orang lain. Orang-orang itu sama sekali tidak menyangka kamu bisa melarikan diri bersamaku dan bertemu lagi dengan seseorang yang bisa mengatasi racun 1000 jenis. Mungkin sekarang mereka masih mengira kamu sudah meninggal karena keracunan. Terima kasih, Nona, atas pertolonganmu. Hanya sekadar membantu. Gadis kecil. Aku punya permintaan yang agak tidak sopan. Apa ini? Begini ceritanya, aku seumur hidup belum berkeluarga, tidak punya keturunan. Dulu aku pernah bersumpah, jika ada yang bisa menyembuhkan racun Xinglan, aku akan memberikan semua yang kumiliki sebagai balasan. Jika ada yang bisa menyembuhkan racun Xinglan, aku akan memberikan semua yang kumiliki sebagai balasan. Sekarang kau sudah menyelamatkan Xinglan. Saya sangat terharu. Ingin mengakui kamu sebagai cucuku. Mulai sekarang, Lin Xiao adalah satu-satunya cucu Tian Yuanzai, juga pemimpin Tianxing Tower yang berikutnya. Xiao ini. Cepatlah setuju. Posisi Tianxing Tower di negara Tianlong sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan. Lagi pula orang di istana itu juga perlu mencari Tianxing Lou untuk membeli informasi. Kamu punya Tianxing Lou sebagai dukungan. Tentu saja tidak takut diintimidasi. Tunggu sampai suatu hari, aku merebut kembali Xiu Louku. Xiu Lou ini juga akan menjadi dukunganmu. Kakek, mohon terima sembah cucumu. Cepat bangkit, lantainya dingin. Hahaha. Aduh. Ini adalah Tian Sengling. Hanya ada satu di dunia ini. Selama berabad-abad, selalu disimpan oleh pemilik Lou Xinglou. Hari ini kakek menyerahkannya padamu. Pegang baik-baik. Terima kasih, kakek. Mulai sekarang, jika ada yang tidak tahu diri, berani mengganggu cucu perempuan kesayanganku, kamu harus berani melawan kembali. Jangan takut, ada kakek yang mendukungmu. Terima kasih, kakek. Keluar. Menghadap, Tuan Muda. Menghadap, Tuan Muda. Segera bangkitlah. Mereka adalah pengawal rahasia terbaik di samping kakek. Kali ini hanya membawa beberapa dari mereka. Nanti kalau ada kesempatan, kakek akan memperkenalkan orang lain di lantai ini. Baik, kakek. Aku dengar. Kamu selalu hidup bersama kawanan serigala. Lalu siapa yang mengajarkanmu ilmu pengobatan ini? Ini. Aku nggak bisa bilang aku datang dari masa lalu, kan? Katanya aku dulu seorang ahli bedah. Itu aku pelajari sendiri. Waktu kecil di dalam gua, aku menemukan sebuah buku kedokteran. Saat tidak ada kerjaan, aku belajar sendiri. Menjadi ahli secara otodidak, itu tidak sulit. Oh ya, Xiao, apakah kamu juga ingin menyelidiki asal-usulmu? Tapi aku sudah tidak ingat lagi. Dan satu-satunya petunjuk adalah, ada huruf Lin di bajumu. Mencarinya pasti akan sangat sulit, ya kan? Kalau sulit, kakek juga akan membantumu mencari. Apa maksudnya? Apakah kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Aku sama sekali tidak ingat. Urusan ini serahkan saja pada kakek. Kakek pasti akan membantumu mencari tahu dengan jelas tentang keluargamu. Lalu, mengapa kamu sendirian? Akan dibuang di Gunung Serigala. Kakek akan menyelidikinya dengan jelas. Akan kuberikan keadilan untukmu. Terima kasih banyak, kakek. Kakak pengantin, sudah sarapan? Salam, Tuan Muda. Kamu pasti si kecil ya? Kalau besar pasti jadi wanita cantik. Benar begitu. Hai Laner. Bisakah kamu mengubah sedikit sifatmu yang ceroboh itu? Lihat, kamu sudah menakut-nakuti anak itu. Kakek punya banyak tamu. Ini adalah paman besar kamu, murid besar kakek Gongyan. Sekarang, semua urusan besar dan kecil di Tianxing Lou ditangani olehnya. Selamat datang, paman besar. Ini adalah bibi kedua kamu, Mursid Yinglan, murid keduanya.
Juga orang yang bertanggung jawab mengumpulkan intel di dalam rumah. Selamat pagi, Bibi kedua. Apa panggilannya, Bibi kedua? Kalau terlalu akrab, panggil saja Bibi. Selamat pagi, Bibi. Ada juga paman ketiga bernama Duan Zengking. Masih ada paman ketiga bernama Duan Zengking. Dia sekarang sedang sibuk di luar. Tidak bisa kembali tepat waktu. Nanti setelah dia kembali, aku akan perkenalkan kalian. Baik, tidak apa-apa. Paman ketigamu tidak datang. Tapi dia menyuruhku membawa hadiah. Ayo aku bawa kamu lihat, suka atau tidak. Baiklah, kalau tidak suka bisa dibuang kembali ke dia. Suruh dia cari lagi. Apapun yang Paman San kirim, aku pasti suka. Jangan senang dulu. Dia orangnya memang blak-blakan. Hadiah yang terpikir cuma itu-itu saja. Lihat kan, aku bilang dia nggak bakal bawa barang bagus. Ayo, lupakan saja dia. Lihat apa yang Bibi bawa untukmu. Jangan dengarkan bibimu. Bibi dan paman tigamu berdua langsung berkelahi saat bertemu. Tentu saja mereka bilang barang yang dia berikan tidak bagus. Gongye, kamu sebenarnya mendukung siapa? Gongyi, kamu sebenarnya mendukung siapa? Tentu saja mendukung kamu. Kita juga tidak bisa berbohong dengan mata terbuka. Kalau tidak, kita berbohong, kan? HMPH. Astaga, apa ini pedang lentur legendaris? Biasanya dipakai sebagai ikat pinggang saat membunuh atau membakar. Ditarik keluar, langsung jadi pedang yang bagus. Novel dan drama silat. Semua bohong semua. Aku bilang sama kamu, hadiah yang aku siapkan jelas jauh lebih baik daripada yang disiapkan oleh si nomor 3. Jangan lihat gelang ini tampak biasa saja. Tapi begitu menyentuh mekanismenya, lubang kecil di gelang ini kan menembakkan jarum yang sangat tipis. Bahkan ahli bela diri sehebat apapun, sangat sulit untuk menghindarinya. Bahkan ahli bela diri sehebat apapun, sangat sulit untuk menghindarinya. Hebat sekali. Gimana, hadiah dari Bibi? Apakah lebih berguna daripada milik si 3? Selain itu, gelang ini dipakai di tangan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Terima kasih, Bibi. Aku sangat menyukainya. Xiao, sini. Mari ke sini. Ini adalah Hong Ying. Nanti dia akan ikut kamu. Hong Ying pernah bertemu dengan Tuan Muda. Ini dia. Dulu kakek bilang padamu, akan menempatkan seseorang di sampingmu untuk melindungi dan merawatmu. Ya, di dalam istana banyak ahli, tapi semuanya pria. Kakek pasti tidak akan mencari pria yang akan menemanimu. Hong Ying meskipun masih gadis, tetapi ilmunya di gedung ini terkenal dan terhitung. Dengan dia di sampingmu, kakek juga merasa tenang. Terima kasih, kakek. Xiao, sekarang kamu sudah jadi pemimpin muda. Lebih baik buat nama samaran sendiri. Sekarang kamu sudah jadi pemimpin muda. Lebih baik buat nama samaran sendiri. Dengan begitu, kamu melindungi dirimu sendiri. Selain itu, juga melindungi desa dari orang luar yang mengikuti nama aslimu untuk mencari tahu ke sini. Sejak kecil aku tumbuh bersama kawanan serigala. Sangat lihai dan sulit dideteksi. Selain itu, aku juga pandai dalam pengobatan. Jadi, aku disebut dukun pengobatan. Dukun pengobatan terdengar keren dan gagah, ya. Kalau sudah terkenal, sebutanmu di luar sana disebut dokter hantu. Haha. Apakah ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kakek saya? Kekayaan Zhao memiliki seseorang yang disebut dokter hantu. Tolong, baik itu dokter hantu atau dokter dewa, bawa dia kemari, berapapun biayanya. Iya. Ada orang yang mencari saya untuk berobat. Kamu sudah berjanji. Tidak. Ini menyangkut si kecil muridku. Aku tidak berani mengambil keputusan sendiri. Tapi soal keluarga Xiao, kita benar-benar harus menolaknya. Siapa yang sakit dari keluarga Xiao? Sepertinya adalah kepala keluarga Xiao yang tua. Belum tahu pasti apa penyakitnya. Ternyata itu si Xiao Yuan yang tua itu. Kenapa orang lain tidak ada yang sakit? Hanya karena dia sakit saja. Lalu, siapa orang tua dari kakek ini? Lao Yezi Xiao adalah kepala keluarga Xiao. Juga teman guruku. Loh, waktu muda dulu, guruku berhutang budi padanya. Sampai sekarang belum sempat membalas.
Oh iya, keluarga Xiao ini masih dari Tianlongkuo, perdagangan utama pertama. Di tubuh Tuan Tua Xiao, masih ada gelar kehormatan Markuis Negara Jin yang kosong, yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya, selama keluarga Xiao tidak memberontak dan tidak melawan kaisar serta pemerintahan, keluarga Xiao bisa mewarisi gelar Markuis Negara Jin secara turun-temurun. Keluarga Xiao bisa mewarisi gelar Markuis Negara Jin secara turun-temurun. Tuan tua itu memang hebat sekali. Tidak menyangka dia sampai sakit. Rumah Xiao tidak punya dokter terkenal. Tanaman obat langka pun tidak bisa ditemukan. Bahkan hal-hal ini pun mereka tidak berdaya. Sepertinya kali ini, tuan tua ini cukup serius sakitnya. Kakek, siapa sebenarnya orang yang kamu hutangi? Bisa dibilang ini adalah jasa menyelamatkan nyawa. Kakek, Carikan orang ini untukku agar aku bisa lihat dia. Bisa tidak? Sekarang saya belum melihatnya. Juga tidak terlalu yakin. Tapi setelah melihatnya, saya akan tahu. Yang kamu beritahu orang-orang dari keluarga Xiao. Suruh mereka bawa orang tua itu ke Tian Xinglou. Jangan ada yang mengikuti. Tapi guru, bagaimana jika keluarga Xiao bersikeras membawa orang ikut? Apa yang harus dilakukan? HMPH. Biarkan dia mati karena sakit saja. Yang penting, tuan tua sudah diantar. Tuan besar, silakan pulang. Dokter hantu, sekarang sudah mengobati kakekmu. Apa yang masih kamu khawatirkan? Sebelum paman datang, ayah sudah berpesan agar Jings harus melayani di samping kakek. Bisakah paman bernegosiasi sedikit dengan nona dokter hantu, agar Jings bisa melayani di samping, agar bisa merawat kakek? Ini adalah aturan dokter hantu saat berobat. Hanya melihat pasien itu sendiri, orang lain tidak diperbolehkan masuk. Kalau tidak, dia tidak akan mau periksa lagi. Aduh, harap Guru Gong berbaik hati memberi pengertian. Jingze benar-benar tidak tenang tentang kakek. Harap Guru Gong berbaik hati memberi pengertian. Jingze benar-benar tidak tenang tentang kakek. Aduh, anak ini. Kamu sengaja, kan? Kamu tetap ingin ikut. Kalau saja dukun hantu tidak mau mengobati kakekmu, apa yang akan kamu lakukan? Pernahkah kamu memikirkannya? Lalu Jings berlutut di depan dukun hantu, memohon kepada beliau, agar beliau mau mengobati kakek. Tidak bisa, tidak bisa. Lapor. Tuan Muda Xiao, Tuan Xiao sudah bangun dan dukun hantu lain setuju masuk. Kapan kamu mengenal orang hebat seperti dokter hantu ini? Dia bahkan menjadi cucumu. HMPH, kamu tidak tahu banyak hal. Bagaimana, cucuku yang baik ini? Apakah dia sangat disukai? Cucuku yang baik ini, apakah dia sangat disukai? Ya, sayang sekali. Ada orang yang sudah setengah masuk ke dalam peti mati. Belum punya cucu juga. Cucuku ini cucu saya, Cucu yang baik, ayo sini biar kakek bisa lihat baik-baik. Gadis ini sangat cantik. Aduh. Ayo. Ya. Hadiah pertemuan dari kakekmu. Tidak perlu. Kau yang bernama Xiao, mau apa? Jangan harap bisa merebut cucuku dariku. Orang tua yang menyebalkan. Kau buka saja, jangan pedulikan dia. Hadiah pertemuan dari kakekmu, ya, kau bawa giok ini. Kau pergi ke negara Tianlong, toko keluarga Xiao manapun. Apapun yang kita mau, kita ambil saja. Kamu ke negara Tianlong, toko keluarga Xiao manapun. Apapun yang kita mau, kita ambil saja. Tak ada yang bilang kamu tidak boleh. Hei, kecil-kecil tidak boleh ambil. Kamu mau apa? Gedung Tianxing bisa mencarikan itu untukmu. Jangan pedulikan dia. Aku punya apa sih? Tidak ada apa-apa, jangan pedulikan dia. Kecil ya, sini-sini. Kamu. Kamu orang tua itu, kamu bikin aku kesal. Kakek, jangan terlalu emosional dulu. Kakek Xiao, sekarang kamu tidak boleh terlalu emosional ya. Kecil, kakek. Sebenarnya apa penyakit yang diderita?
Kakek, sejak mulai sakit, apakah sering tidak nafsu makan? Lalu hanya bisa makan makanan cair, atau makanan yang mudah dicerna? Iya, selama setengah tahun ini, kakek saya memang dalam kondisi seperti itu. Kami sudah menemui banyak tabib hebat, obat sudah banyak diresepkan, juga sudah banyak diminum, tapi tetap tidak ada hasil. Kakek semakin hari semakin susah makan, ya, semakin hari semakin kurus. Kakek, Anda memang sakit. Tapi kira-kira di bagian ini, ada tumor. Semakin hari semakin besar. Jika dibiarkan lama-lama, tak akan mampu menanggungnya. Minta tolong dokter ajaib untuk menyembuhkan kakek. Ayo bangun, cepat bangun. Dokter ajaib bilang apa saja boleh. Cepat bangunnya. Tak perlu kamu lakukan apa-apa. Kakek, penyakitmu ini hanya mengandalkan obat bisa hanya meredakan rasa sakit. Jika ingin sembuh total, perlu melakukan operasi. Apa itu operasi? Operasi adalah membuka perut, kemudian mengangkat tumor. Akhirnya, perut dijahit kembali. Apa? Membuka perut. Bukankah itu sama dengan membunuh? Pada zaman ini, sama sekali tidak ada operasi. Dia tidak bisa menerimanya, itu wajar. Tapi untukku, operasi ini masih belum seberani memegang senjata. Operasi ini cukup maju. Mungkin kalian belum pernah dengar, tapi ini adalah yang paling efektif untuk menyembuhkan tumor secara total. Kecil, kamu harus jujur sama kakek. Maksudmu operasi yang kamu bilang itu, berapa persen peluang keberhasilannya kalau? Kakek tanya kalau. Apakah aku tidak akan pernah bangun lagi? Operasi tentu ada risikonya. Kalau di zaman sekarang, tidak ada dokter yang berani bilang, dia bisa menyembuhkan penyakit 100%. Jangan khawatir ya, setidaknya ada 80% keyakinan. Tapi tidak apa-apa, nanti kapanpun kamu sudah memikirkannya. Kalau mau operasi, beritahu saya lagi. Saya tidak perlu memikirkannya lagi. Kakek percaya padamu. Baiklah. Sekarang juga lakukan. Baik. Tapi, operasi memerlukan tempat yang tenang. Kalian mungkin harus keluar. Tenang saja, Xiao. Di sini tidak akan ada orang yang masuk. Kamu fokus saja mengobati orang tua ini. Kakek akan menjaga di depan pintu untukmu. Tidak akan ada yang mengganggumu. Baiklah. Terima kasih banyak, kakek. Kakek, ini adalah bubuk anestesi. Silakan minum dulu. Nak, jangan khawatir tentang kakek yang sudah tua ini. Hidup sampai sekarang, sudah cukup. Sudah, tidak apa-apa. Bagaimana dengan Xiao? Apakah kakek ada masalah? Bagaimana keadaannya? Apakah sudah dikeluarkan? Kalian tenang saja. Tumor itu sudah saya keluarkan. Tunggu sampai obat biusnya habis. Kakek akan segera sadar. Baiklah. Pertama kali ke kota kerajaan. Sudah membuatmu sibuk begitu banyak. Besok, biarkan Hong Ying ikut bersamamu berkeliling di jalanan. Beli saja apa yang kamu suka. Gadis kecil, nanti beli habis semua toko di kota. Boleh saja, aku, Xiao Jing, akan membayar untukmu. Baiklah. Dari dua payung ini, yang mana lebih cocok? Yang ini. Warna payung ini sangat cantik sekali. Kalau tidak, ambil yang ini saja. Ada apa dengan Momo? Tidak ada apa-apa. Benar-benar, kamu harus melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas. Sama persis. Hamba juga takut salah melihat.
sudah lama berada di penginapan itu. Sampai orang itu kembali, kami periksa sekali lagi. Nyonya pasti tidak salah. Usianya juga cocok. Bagaimana mungkin? Dulu orang dalam, bukankah sudah dipastikan meninggal? Memang dikatakan sudah meninggal. Aku sendiri yang memeriksa. Tapi aku jelas bukan orang yang penglihatan sudah buram. Dengan jelas dan terang. Hanya dari wajah Xie. Aku sebagai pelayan tua pasti tidak akan salah lihat. Nyonya, saat ini, Yang Mulia Putra Mahkota sudah dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Nyonya, sebaiknya segera pikirkan apa yang harus dilakukan. Hanya dari wajah dia. Begitu dia muncul di ibu kota, takutnya orang akan mengenali dia. Bagaimanapun juga, pada tahun itu, tahun apa? Orang yang bernama Xie itu, bukankah hanya memiliki wajah yang cantik? Mana bisa dibandingkan dengan wajahku yang menawan? Sekarang juga hanya menjadi tumpukan tanah kuning. Nyonya, sekarang bukan saatnya untuk memperdebatkan hal-hal ini. Nyonya harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Orang ini begitu masuk ke kota. Apa yang akan terjadi? SAH. Jadi jangan biarkan dia muncul di ibu kota. Tidak peduli apakah dia anak itu atau bukan. Aku bisa membunuhnya sekali. Aku bisa membunuhnya lagi. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Hamba akan segera mengatur ini. Xie Wanzhen, kau benar-benar tidak bisa pergi. Dulu kau merampas segalaku. Sekarang aku akan buat kamu menanggung akibatnya. Bajingan, apakah kamu mau merebut semua yang dimiliki putriku lagi? Akulah yang sekarang menjadi penjaga negara. Nyonya ini, hidup ini, bahkan kehidupan berikutnya. Hingga kehidupan yang lebih jauh lagi. Kamu jangan pernah berharap bisa bangkit dari tanganku. Jangan pernah berharap. Untung di sini masih ada kuil rusak, bisa berteduh dari hujan. Kalau tidak, malam ini kita harus terus berjalan di bawah hujan. Tuan muda, kamu lapar tidak? Bisa tahan. Sudah lama sekali tidak kembali ke kota kerajaan. Masih ingat saat terakhir aku dikejar-kejar. Aku kecil dan dibesarkan bersama kawanan serigala. Seorang gadis kecil menyelamatkanku. Saat itu, aku pun takut keluar sendiri mencari makan. Hanya bisa menunggu gadis kecil itu kembali dari berburu. Baru aku bisa makan. Iya juga. Seringkali hanya bisa makan sekali sehari. Oh iya. Apakah sudah menemukan keberadaan gadis kecil itu? Belum. Tuan, bagaimana kalau saya pergi ke sana untuk membeli makanan? Tidak mungkin membiarkan Tuan lapar, kan? Baiklah. Bicaralah dengan baik kepada mereka. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, baiklah. Nona, bolehkah saya membeli seporsi makanan kalian? Putra kami hari ini pergi keluar, tidak membawa bekal, sudah sangat lapar. Kalian pulang dulu saja. Saya akan masak dan antar ke tempat kalian. Tidak perlu, tidak merepotkan Nona. Ajari saya cara melakukannya saja. Ini panci untukmu. Ada air untuk merebus mie. Ada. Ini uang untuk membeli makanan. Ini 5 tael perak. Tidak tahu cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, saya akan ambil lagi. Baiklah. HMPH. Gadis ini sepertinya pernah aku lihat di suatu tempat. Aduh, hujan rintik sebentar lagi turun. Kita sembunyi di sini dulu saja. Tampaknya sang muda itu dari sekutu raksa. Dia datang ke arah kita. Bukan ke arah ini, kan? Bajingan bau. Kalau begitu kita pergi sekarang saja. Aduh, kalau kamu pergi sekarang, bukannya bunuh diri. Mending sembunyi dulu di dalam.
Ah, Target kalian adalah aku, bukan mereka. Cepat sembunyi. baik. Hang, Memang anak yang setia dan berbakti. Tenang saja, nanti kalian semua tidak akan kehilangan satu pun. Di jalan ke dunia lain pun ada teman. lanjutan. Kecil. Kalau ke ibu kota, ingat cari aku di Istana Timur. Istana Timur, Istana Timur, ya. Tuan bernama Xie. Saya, Xie Xiaoran. Mereka bukan orang dari sekte raksasa. Kediaman Pangeran Penjaga Negara. Kediaman kecil Pangeran Penjaga Negara. Mereka berani menyerang Pangeran. Keberanian Lin itu terlalu besar. Apakah mereka tidak tahu bahwa Pangeran akan kembali ke ibu kota? Mereka bukan datang untuk menyerang saya. Pangeran Penjaga Negara tidak punya alasan untuk menyerang saya. Alasannya hanya satu. Kamu harus mencari tahu latar belakang gadis ini. Tuan ingin menyelidiki siapa? Gadis itu. Duk Zheng pasti bukan datang untuk membunuhku. Dia datang untuk membunuhmu, kan? HMPH, dia tidak berani. Hang. Siapa nama Pangeran Zhen Kuo ini? Lin Dehai. Nama belakangnya Lin. Terima kasih, Tuan. Kami masih ada urusan. Kami permisi dulu. Periksa orang-orang dari kediaman Pangeran Zhen Guo, lalu cari tahu siapa yang mengirim orang-orang ini. Apakah ini terkait dengan kepulangan Tuan ke ibu kota? Yang mulia ingin mengawinkanmu dengan putri tertua dari Pangeran Zhen Guo. Hal ini harus diselidiki. Lagi pula, aku sudah bilang, aku tidak akan menikahi wanita manapun, kecuali dia adalah gadis kecil. Wu Ying. Seberapa banyak kamu tahu tentang rumah Pangeran Zhen Kuo? Saat ini, Pangeran Zhen Kuo bernama Lin Dehai. Pangeran Zhen Kuo yang lama, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya pernah sakit sekali. Sejak saat itu, kondisi tubuh saya selalu tidak baik. Lalu, putra sulung saya, Lin Dehai, mewarisi gelar Pangeran Zhen Kuo. Kebetulan juga bernama Lin. Anak muda, sebelumnya, kakekku pernah menyelidiki silsilahku. Apakah pernah menyelidiki kediaman Duk Zhengguo? Tentu saja sudah pernah diselidiki. Sekarang, istri Duk Zhengguo bukan istri asli Adipati Zheng. Istri asli Adipati Zheng meninggal saat melahirkan karena kesulitan persalinan. Bayi perempuan yang lahir juga meninggal saat lahir dan dikubur bersama istri asli Adipati Zheng. Istri Adipati Zheng yang sekarang baru menikah ke rumah Adipati Zheng pada tahun kedua. Kapan istri Adipati Zheng melahirkan? Kalau tidak salah hitung, itu 16 tahun yang lalu. Aku juga waktu itu baru 16 tahun. Apa semua ini hanya kebetulan? Kamu bilang, bagaimana kalau anak itu tidak mati? Maksud Tuan Muda, kamu adalah anak itu. Aku ingin lihat, siapa sebenarnya orang di balik ini semua. Dan juga tentang 3 tahun kosongku. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang melahirkanku di Gunung Serigala ini? Jika benar Zheng Guogong adalah ibuku, lalu mengapa harus mengatakan bahwa aku adalah bayi mati? Aku bahkan ditukar oleh orang lain. Setiap kejadian ini adalah konspirasi yang mereka rencanakan, kan? Ngomong-ngomong, tentang identitas Hong Ying dan Xie Xiangyang, apakah kamu sudah menyelidikinya? Tuan Muda, nama keluarga Xie adalah keluarga kerajaan, dan di dalam istana kerajaan, hanya ada satu orang yang memakai nama ini, yaitu calon mahkota saat ini. Pangeran Muda, dari mana asalnya kalung giok ini, Pangeran Muda? 10 tahun yang lalu,
Aku menyelamatkan seorang anak laki-laki di Gunung Lang. Ini adalah pemberian dia padaku waktu itu. Pangeran muda, ini adalah barang dari Istana Timur. Lihat di sini, ini tanda dari Istana Timur. Istana Timur adalah tempat tinggal putra mahkota. Lihat lagi di sini, ada ukiran karakter kecil Ran. Kalau dari bawahannya, tebakannya tidak salah. Orang yang diselamatkan oleh sang muda saat itu adalah yang terhormat putra mahkota Istana Timur. Itu artinya pria muda yang kita temui. Kuil tua sebelumnya. Tak disangka, 10 tahun lalu, pemuda yang penuh luka dan melarikan diri ke Gunung Serigala itu ternyata adalah yang mulia putra mahkota saat ini. Mengapa Tuan Muda tidak mengakuinya saja? Anda telah menyelamatkan nyawanya. Mulai sekarang, jika keluarga Adipati Zhenkuo ingin menyentuh Tuan Muda, mereka harus berpikir 2 kali dulu. Orang dengan identitas seperti ini pasti sangat takut jika orang lain menyebut masa lalunya, kan? Nanti, yang ditakutkan adalah rasa terima kasih bisa berubah menjadi rasa dendam. Gadis kecil, Permaisuri Zhu dari Pangeran Zhenguo, membawa gambar ini ke gedung barat, mengatakan bahwa dia ingin menyewa pembunuh. Apa yang dia katakan? Ini, bukankah ini aku? Kamu tahu tidak tentang informasi mantan permaisuri Tuan Kota? Dia bernama Xie Wanzi, dan dia bukan orang lain. Dia adalah ibumu. Nama Xie Wanzi benar-benar indah, ya. Bagaimana sebenarnya ibuku meninggal? Dan aku sendiri bagaimana? Dibuang ke Gunung Serigala. Xie Wanzi diangkat oleh Yang Mulia sebagai Putri Tianyu. Ayah Anda dan Kaisar adalah saudara sehidup semati. Sudah lama membuat perjanjian. Anda akan menjadi permaisuri di masa depan. Kaisar tua juga berjanji. Setelah ia wafat, putra mahkota Sun akan mewarisi tahta. Anda adalah permaisuri. Dulu masih sebagai wakil menteri keuangan Zhu Linmao. Anaknya, Zhu Chongyun memang sudah berniat pada ayahmu. Ditambah lagi hubungan ini. Dia menyuap bidan ibumu. Diam-diam meracuni. Membuat ibumu meninggal karena sulit melahirkan. Kamu juga dibuang ke Gunung Serigala. Hanya saja dia tidak tahu kamu masih hidup. HMPH. Ternyata aku yang menghalangi jalan mereka. Benar-benar sangat jahat. Memang begitu. Putri kecil. Dulu, ibumu dan putri utama adalah yang paling akrab. Putri utama yang bersahabat tanpa memandang usia. Selalu menganggap ibumu sebagai anak sendiri. Sejak ibumu meninggal, putri utama pun menjadi sangat tidak stabil. Kesehatanku semakin memburuk. Sudah banyak dokter yang saya temui tapi tidak ada hasil. Kalau saja gadis itu bisa bertemu putri mahkota, mungkin Pangeran Zheng bisa menanganinya dengan baik. Baiklah, cepat bawa aku bertemu putri mahkota. Ayo jalan dengan hati-hati. Yang mulia putri mahkota, dokter aneh telah datang. Silakan. Zhier, apakah itu kamu? Kau bukan Zhier. Usia Chier tidak segitu kecilnya. Tapi kau benar-benar seperti versi remaja, Putri Tianzhu. Apakah kau sangat merindukannya? Merindukan. Bagaimana bisa tidak merindukannya? Anak ini meskipun bukan darah dagingku. Tapi sejak lahir, sedikit demi sedikit aku peluk dia di pelukanku. Setiap hari melihatnya tumbuh besar. Melihatnya menikah dan punya anak. Semua salahku. Dulu kalau aku lebih keras kepala. Menolak perjodohan ini. Apakah dia tidak akan menikah? Apalagi. Nenek, jangan menangis lagi. Baik. Baru saja kamu memanggil aku apa? Nenek buyut.
Aku adalah Putri Tianyu, anak yang dilahirkan waktu itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sudahlah, sudahlah, Nenek Buyut, jangan menangis lagi. Aku sudah bilang, kondisi tubuhmu sekarang tidak boleh terlalu bahagia atau sedih. Tahu gak? Baiklah, baiklah. Nenek tidak menangis lagi. Tidak menangis lagi. Anak kecil. Kamu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga baru-baru ini mengetahui tentang asal-usulku sendiri. Saat berumur 3 tahun, aku dibuang di Gunung Serigala. Pada masa itu, Ju Chongyun yang menyakitiku. Dia hampir membuatku mati di Gunung Serigala. Betapa hebatnya kediaman pangeran penjaga negara. Betapa hebatnya Lin Dehai. Betapa hebatnya Ju Chongyun. Ternyata bisa menyembunyikan ini dari aku selama bertahun-tahun. Sekarang aku akan membinasakan seluruh keluarga di istana ini. Hukuman mati untuk 9 keluarga. Baik. Jangan menangis lagi. Cucu perempuan, kamu sudah menderita. Tidak apa-apa. Nenek akan selalu ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Rumah bibi ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Lin Dehai membiarkan istri jahatnya menyiksa putri sah, menipu kerajaan selama 16 tahun. Gong Yan membawa Yu Lin Wei. Segera segel kediaman Pangeran Zhengguo. Jika terlambat, Ju Chongyun akan kabur. Kau dan aku akan membawa kepala itu menemui Tianyu. Guru sudah memimpin pengawal rahasia Tian Xinglou, menyegel pintu timur dan barat. Xinyu Lou, pemilik Tao Lou sedang mengirim orang menguasai kantor keuangan. Ini adalah pembunuh yang mencoba membunuh Tuan Muda beberapa hari lalu. Di balik tanda pinggangnya terukir pola halus huruf Zen. Bawahan saya mengikuti jejaknya, ditemukan di kediaman pinggiran yang dibesarkan oleh Zu Chongyun untuk membela mati-matian. Sang bidan Li menulis dalam pengakuannya. Pada tahun itu, Ju Chongyun menggunakan 100 tael emas. Berlutut di depannya, memohon agar dia berkata, asalkan gadis hina ini mati di Gunung Serigala, dia akan membalasnya sebagai sapi dan kuda. Nenek dari pihak ayah, kalau bukan karena ayah serigala saya menyelamatkan saya, dia memberi aku makan dan minum, membesarkanku. Takutnya aku sudah mati di Gunung Serigala. Aku akan segera pergi ke istana Yangxin untuk bertemu kaisar. Utang darah keluarga Dukshan Kuo pada Tianyu hari ini harus dibayar 1000 kali lipat. Lapor, Putri Agung. Pengurus rumah Dukshan Kuo sedang menggunakan 3 kereta kuda, memindahkan buku rekening. Ju Chongyun membawa dayang setianya, melarikan diri dari pintu barat. Hong Ying. Bawa serigala sebagai pengintai rahasia. Jaga pintu sudut barat. Jangan biarkan mereka kabur. Lalu, tembak semua merpati pos yang berhubungan dengan aliansi raksasa. Semua harus jatuh. Ya. Sialan anak haram Shi Wanzi. Kau kira jadi Adipati Zhen Kuo? Anak sah itu hebat ya. Aku bahkan jadi hantu pun tak akan membiarkanmu pergi. Kamulah anak haram sebenarnya. Dulu, saat kau memasukkan bunga merah ke dalam ramuan ibuku, pernahkah kau berpikir akan seperti sekarang ini? Dukun beranak Li menandatangani pernyataan ini. Dulu kamu menyuapnya dengan 100 tael emas. Menukar bayi mati saat aku lahir. Aku masih kecil sudah dibuang di dalam keranjang rusak. Adipati Zheng, Lin Dehai. Ju Chongyun merencanakan pembunuhan keluarga kerajaan, menipu raja dan mengkhianati atasan, menyewa pembunuh bayaran, kejahatan sampai seluruh keluarga dihukum mati. Laksanakan hukuman segera. Potong. Tahan dulu. Pengadilan Dali, baru saja dari perkebunan Zu Chongyun, menggeledah surat rahasia pengkhianat. Lin Dehai,
Kamu tahu hukumnya? Saya tidak tahu. Semua ini dilakukan oleh Zhu Chongyun tanpa sepengetahuan saya. Saya tidak tahu. Lindai, kamu ini kura-kura pengecut. Kalau bukan karena kamu, dulu aku tergiur dengan mahar Putri Xie. Aku pasti tidak akan melakukan langkah nekat ini. Zhu Chongyun, kamu ini bajingan. Kamu pikir dengan bersekutu dengan Utaradi, kamu bisa mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. HMPH, lihat saja siapa saja yang kamu dekati. HMPH, menurut hukum dinasti Qi, berkhianat harus dihukum mati sampai ke keluarga. Namun, keputusan ini harus ditentukan langsung oleh Yang Mulia. Aku akan segera kembali ke istana. Lapor. Kamu pulang dulu ke kediaman putri dan tunggu aku. Kecil. Hang, Tunggu aku. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Putri Mahkota. Kediaman Duke Penjaga Negara sudah hancur. Kakek buyut kaisar dari 9 keluarga menyampaikan pesan. Kediaman Duke Penjaga Negara harus segera mencari pengganti. tidak perlu mencari. Yang kecil ini saja. Mulai sekarang, cucu perempuan sah dari Duk Penjaga Negara adalah kamu. Aku akan pergi sendiri ke kantor keluarga untuk membuat cap resmi. Biar siapapun tidak menganggapmu sebagai gadis liar lagi. Kecil, 10 tahun yang lalu. Saat aku pingsan, aku terus memegang ini. Aku kira kamu sudah lama melupakanku. Bagaimana mungkin lupa? Kecil waktu itu. Kamu di Gunung Serigala, mengusap lukaku dengan air mata suci. Sambil mengusap, kamu bergumam mengatakan sesuatu. Perban zaman kuno ini sangat sulit digunakan. Ini sebenarnya berarti apa? Tentang itu. Nanti aku akan cari kesempatan untuk memberitahumu. Sekarang rahasia. Aku pergi ke halaman depan untuk melihat apakah makanan sudah siap. Jaga pintu baik-baik. Jangan biarkan orang mengganggu. HMPH. Dulu di Istana Timur, aku sudah mencari melalui semua buku kuno, tapi aku tetap tidak mengerti apa yang kamu maksud. Apa itu pisau bedah dengan larutan yodium? Chill sekali. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa kamu bahkan mencari tahu tentang ini? Tentu saja. Saat itu aku bahkan sudah mencari tentang lubang rubah di Gunung Lang. Aku sudah mencari tahu semuanya. Kecil. Aku tidak ingin berbicara lagi sebagai cucu kaisar kepadamu. Aku adalah Xie Xiaoran. Yang itu, pemuda yang kau selamatkan dari mulut serigala. Ini adalah gambar yang dibuat oleh Master Tianxing, sesuai deskripsiku. Wow, gambarnya sangat bagus. Lihat telinga biru ini, apakah mirip dengan kakak Lansi? Sangat mirip. Tidak kusangka aku waktu kecil seperti ini. Kau masih ingat ya? Tentu saja. Lihat di sini. Yang mulia, yang mulia. Raja memanggilmu bersama Nona Lin. Segera menuju ke istana Yang Xin. Mengerti? Iya. Ini. Jangan gugup kecil. Aku di sini. Terima kasih, Xiaoran. Kalau Kaisar tidak setuju dengan urusan kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, aku akan berlutut di depan istana pemeliharaan hati. Selama dia belum setuju, aku akan berlutut sehari. Bulan ini tidak setuju, aku akan berlutut sebulan. Setahun tidak setuju, aku akan berlutut setahun. Sampai dia setuju. Dulu kecil kau di Gunung Serigala. Berani menunjukkan taring pada Raja Serigala Hitam demi aku. Sekarang di istana, aku juga berani melawan perintah demi kamu. Cucu perempuan dari Pangeran Mahkota dan Duke Zhenguo. Aku sudah mendengar tentang kalian berdua. Cucu dari kakek buyut kaisar, memiliki janji 10 tahun dengan Lin Xiao Xiao. Mohon agar kamu mengabulkannya. Yang mulia, Ini dari masa lalu. Putri Tuan Tianyu. Surat pernikahan Putri Mahkota yang telah ditetapkan oleh kaisar sebelumnya. Janji 10 tahun yang baik. Bawakan surat perintah pewarisan tahta dan surat perintah pernikahan.
Mohon Yang Mulia pikirkan dengan matang. Kediaman Pangeran Penjaga Negara baru saja digeledah. Pengangkatan kali ini mungkin akan mengguncang dasar negara. Hal ini sudah diputuskan. Perdana Menteri, jika kau berkata begitu, apakah kau bermaksud menentang titah kaisar sebelumnya? Ah, saya tidak berani. Gadis Tianyu pernah berkata bahwa jika kamu masih hidup, pasti akan menjadi orang yang sukses. Bantu kaisar pendahulu dengan baik. Jangan membuat ibumu malu. Hamba pasti tidak akan mengecewakan amanah Yang Mulia. Mengikuti perintah langit. Perintah kaisar berbunyi, sejak zaman dahulu, raja-raja berurusan dengan langit, sudah memerintah dan mengelola. Sekarang aku menerima takdir dari langit. Di bawah perlindungan rakyat. Dengan hormat hari ini mengumumkan ke seluruh dunia. Resmi naik tahta, mahkota agung, untuk menegakkan kejayaan selama 1000 tahun, memperkuat negara dan menjaga kestabilan. Kesejahteraan rakyat adalah rakyat. Sejahtera selamanya, sejahtera selama-lamanya. Cinta kaisar kepada istrinya, Lady Lin, yang dimaksud adalah putri Tuan Tianyu, Xie Wanzi, sebagai putri sulung. Berbudi pekerti, lembut, baik hati, dan terpercaya. Wen Gong Yi Fen, Zhang Yu Sihai, Li Huanghou, Xie Li Gongzeng, Yan Xing Jiabang, Gao Gou Tianxia Xianxi Wenzi, Qin Qi Xien, Huanghou Niang Niang Qian Sui Qian Sui Qian Qian Sui. Iji Denghe Hatmen de HJNG. Ah, ini ayah. Mereka juga datang mengucapkan selamat. Mulai tahun depan saat Equinox musim semi, aku akan menemanimu kembali ke Gunung Serigala untuk melihat mereka. Hang.